Menentukan distribusi berdasarkan data yang berikut. Tentukan tabel distribusi yang berisi frekuensi, rata-rata kelas, frekuensi relatif, persentase frekuensi relatif kurang dari, dan frekuensi relatif lebih dari. Dari data-data ini, kita akan coba buat tabel frekuensi relatifnya. Dan kemudian ada beberapa item yang harus ada di dalam tabel frekuensi tersebut. Nah, yang pertama kita urutkan dulu dia supaya menjadi satu kolom ke bawah. Ini saya coba copy, Ctrl copy. Setelah kita blok dulu, klik kanan, kita copy, kemudian di sini kita paste transpose. Kemudian ini saya ambil, kita blok semuanya, yang sisa ini kita cut, kita taruh di sini, kita paste, kemudian kita ambil sisanya, kita taruh di bawahnya, kita cut, di sini kita paste, kembali lagi ke bawahnya, kemudian ini kita cut, kemudian kita paste di bawahnya, kemudian ini kita cut, kemudian ini kita paste, kemudian ini kita cut, ini kita paste, kemudian ini kita cut, ini kita paste, kemudian ini kita cut, kita paste, kemudian ini kita cut lagi, kita paste, terakhir ini kita cut, kemudian ini kita paste. Oke. Nah, sudah semua. Kemudian kita urutkan dari yang terkecil, dari bawah, dari nomor 1 kita blok sampai paling bawah 100 data. Kemudian kita short filter from smallest. Oke. 34 datanya. Ini adalah data yang sudah kita urutkan dari yang paling kecil. Maka sekarang kita buat ini datanya. Oke. Kemudian dia minta frekuensi. Oke, ini frekuensi. Setelah itu dia minta rata-rata masing-masing kelas, rata-rata kelas. Oke, ini frekuensi, kemudian ini rata-rata kelas. Kemudian berikutnya adalah frekuensi relatif. Ini kita geser lagi. Selanjutnya adalah persentase frekuensi relatif. Oke, ini dalam bentuk persentasinya kita buat seperti ini aja. Kita perbesar. Oke. Ini kita Oke. Kemudian frekuensi relatif kurang dari, kemudian frekuensi relatif lebih dari, ini lebih dari. Oke. Nah, untuk data sendiri kita akan coba bagi dari 34. Kita akan coba tentukan berapa banyak kelasnya. Karena ada 100 data, kita akan bagi dia menjadi berapa kelas. Nah, untuk menentukan banyak kelasnya, kita coba tuliskan menentukan banyak kelas. Kita bisa gunakan rumus sama dengan 1 ditambah 3,322
dikali dengan logaritma dari 100. Karena banyak datanya adalah 100, basisnya 10. Kita kurung, maka kita bisa bagi dalam 7 atau 8 data. Dalam 7 atau 8 kelas, gitu ya. Kita buat 8 kelas. Nah, kalau kita buat 8 kelas, maka yang berikutnya adalah kita menentukan panjang intervalnya. Kalau banyak kelasnya ada 7, maka interval kelasnya ada berapa? Kita akan coba cari menentukan interval kelas. Caranya adalah sama dengan nilai yang terbesar. Kita cari dulu nilai terbesar. Nilai terbesar adalah 98 dikurang nilai terkecil 34 dibagi dengan banyak kelasnya. Banyak kelasnya adalah yang ini ya, nilai terbesar yang ini 98 dikurang nilai kecil dibagi banyak kelasnya. Di banyak kelas itu kita sudah hitung dari 8. Maka intervalnya adalah 8. Sehingga data kelasnya ini 34, kita gunakan saja. Atau lebih kecil dari 34 boleh, misalkan kita ambil 30 gitu ya. 30, nah ini bebas ya, paling kecil bebas, tapi jangan sampai berjarak 8 dari 34. Jadi nggak boleh 34 dikurang 8, nggak boleh 26 ya, karena itu jauh sekali. Jadi kalau 30 masih bisa. Jadi kalau 34 tadi dikurang 8 itu 26, ini nggak boleh. 26, 27 boleh, 28 boleh. Nah, kita ambil saya 30. 30 intervalnya adalah 38, berarti sini adalah 37. Kemudian ini 38. Kemudian ini adalah 8 angka berikutnya. Ini adalah 45. Oke, kita coba tarik datanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini juga 8. Oh, oke. Di sini kita punya masalah karena ini 93. 93 itu tidak mengakomodir karena kan data terbesarnya 98. Oke, berarti kita ambil saja ini 34, kita jadikan data terakhir. Kemudian ini ditambah 7. Ini berarti 42. Ini ditambah dengan 7. Oke, coba. Sekarang ini akan kita tarik menjadi 90. Ini menjadi 97. Oke, masih tidak terakomodir ya. Oke, berarti ini ditambah 8 saja. Yang ini juga ditambah 8. Kemudian ditarik ke bawah. Yang ini juga tarik ke bawah. Kita lihat 34. Oh, oke. Ini 43 ya. Ini 43. Oke, 43. Ya oke lah, ini sudah mencukupi ya kelasnya. Maka frekuensinya adalah dari 34 sampai 32 berapa banyak? 34 sampai 32 yang ini ya, ada 4. Berarti ini ada 4. Kemudian oke, ini kita coba tengah semua. Kemudian 43 sampai 51. Sampai 51 berarti yang sampai sini ada 2. 52 sampai 60. 14. 61 sampai 69. 61 sampai 69. 16. 70 sampai 78. 70 sampai 78. 26. 79 sampai 87. 79 sampai 87. 29. 88 sampai 96.
8. Kemudian yang ini 1. Tadi di bawah ya, 98 hanya 1. Ini kita jumlahkan, harus 100 jumlahnya. Kita jumlahkan, hasilnya 100 pas ya. Sudah sesuai. Nah, kemudian berikutnya rata-rata kelas. Untuk menentukan rata-rata kelas, bisa ditentukan dengan cara ini kita jumlah 34 ditambah dengan 42 dibagi 2. Jawabannya 38. Tarik ke bawah. 101 semuanya. Kemudian frekuensi relatifnya itu sama dengan 38 dibagi jumlah seluruhnya 100. Oke, maka ini tinggal tarik ke bawah. Kemudian untuk persentasinya ini kita kalikan 100 dikali 100, 38, kita tarik ke bawah. Oke, sorry, ini frekuensi relatif ini bukan rata-rata kelas ya, tapi frekuensinya dibagi dengan 100. Oke, inilah yang kita bagi, ini yang kita bagi, sehingga ini jumlahnya harus 100. Oke, ini berjumlah 100, kemudian kalau kurang dari, berarti ini sama dengan 4, ini sama dengan 4, ditambah dengan 2. Oke, tinggal tarik ke bawah. Oke, ini adalah frekuensi kurang dari. Kalau yang lebih dari kebalikannya, berarti ini. Oh, oke. Harusnya sama ini ya, frekuensi dengan ini ya, tapi sama aja. Oke, ini 1. Ini 8 tambah 1. Kemudian 29 tambah 9. Kemudian 26 tambah 38, kemudian 16 tambah 64, kemudian 14 tambah 80, kemudian 2 tambah 94, kemudian 4 tambah 96, pas 100. Inilah frekuensi lebih dari. Oke, ini adalah frekuensi. Oke, ini frekuensi relatif lebih dari, ini kurang dari. Nah, berikutnya kita diminta untuk menentukan grafik frekuensi. Oke, frekuensi ya. Frekuensi berarti kita butuh datanya. Oke, datanya kita pakai rata-rata kelas saja ya. Berarti ini yang kita butuhkan, frekuensi. Kita copy, taruh di sini, paste angkanya saja. Oke, ini kita rata-rata kelas. Kemudian yang berikut kita butuh frekuensinya. Frekuensi kita buat di sini. Oke. Nah, ini sudah. Sekarang kita akan buat grafiknya, kita blok, kita insert, kita buat scatter aja. Oke, ini adalah grafiknya. Kita quick layout, kita mau yang ini, layout 9. Ini adalah tabel frekuensi. Oke. Kemudian di sini ini adalah frekuensi. Ini adalah rata-rata kelas atau data ya. Rata-rata kelas. Jadi masing-masing kelas. Kemudian ini kita hapus. Oke, selesai. Ini kita hapus. Datanya selesai. Oke, berikutnya yang diminta adalah frekuensi kurang dari. Frekuensi kurang dari berarti rata-rata kelasnya sama. Kita copy, kita buat di sini. Kita paste spesial. Oke, ini kita buat.
ya. Kemudian selanjutnya kurang dari, ya berarti yang ini kurang dari, kita copy, taruh di sebelahnya. Kita kopinya gini ya, kita copy boleh, atau pakai Ctrl C, kita paste. Dah, kita buat begini, kita coba perbesar. Oke, dah, ini dia. Kita blok, insert, scatter, kita rapikan dulu datanya supaya ke tengah, kemudian kita buat scatter plot. Oke, yang ini kita pilih layout 9, ini kita hapus, ini kita ganti dengan frekuensi relatif kurang dari. Kemudian ini adalah frekuensinya, ini adalah rata-rata kelas. Rata-rata kelas, ini titiknya kita hapus. Oke, selesai. Ini untuk frekuensi relatif kurang dari. Sekarang kita mau relatif, ini kita copy aja. Kita taruh di sini, copy spesial. Kita coba rapikan. Setelah itu datanya ini kita ganti dengan lebih dari. Berarti yang ini kita ambil, kita copy, Ctrl C ya, sama Ctrl C. Yang ini paste spesial angkanya saja. Oke, ini kita rapikan. Ya. Ini juga kita rapikan supaya di tengah dia. Kita blok, insert, scatter plot, titik-titik, kita buat di sini. Kita ambil layout 9, tapi kita nggak butuh garis titik-titik, kita nggak butuh series, kita ganti ini menjadi frekuensi relatif lebih dari. Kemudian ini adalah frekuensinya. Kemudian ini adalah rata-rata kelas. Ini lebih dari ya, lebih dari. Oke, dah. Selesai. Inilah yang diharapkan dari latihan 2. Jadi kita bisa lihat secara keseluruhan, tabelnya sudah ada, tabel frekuensinya ada, kemudian tabel frekuensi kurang dari, itu yang ini, tabel frekuensi lebih dari, itu yang ini.